manajemen kolbu. Istilahnya kan begitu. Dan manajemen kolbu itu sebenarnya teman-teman ya, manajemen kolbu tanpa manajemen nafas itu sangat sulit. Ya, saya ulangi lagi. Ya, apa namanya? Manajemen kolbu tanpa manajemen nafas sangat sulit. Maka lalu para sufi me- mengisyaratkan kepada kita semua bahwa dengan nafas yang benar, maka kita akan menjadi diri yang benar. Sehingga di sini itu mengisyaratkan bahwa an-nafasu tarwihul qulubi itu mengisyaratkan bahwa nafas akan mempengaruhi jantung. Ya, jadi an-nafasu itu tarwihul qulubi. Sehingga apa namanya di tasawuf Indonesia nanti dibuktikan bahwa nafas itu jika seseorang nafas dengan benar itu akan mempengaruhi kualitas dari denyut jantung ya. Kualitas dari denyut jantung. Nah, kita menggunakannya ya. Nah, ini dengan alat namanya Polar 10. Nah, ini sebuah alat ya. Ini alat yang kita ukur kalau orang berzikir. Nah, jadi pada saat orang berzikir dengan diwadahi nafas yang baik, nafas yang benar, maka energi zikir itu akan dibawa, ya, akan dibawa sekali lagi, ya, akan dibawa energinya ya, dibawa oleh nafas untuk masuk ke dalam darah daging kita. Kalau di dalam dunia tasawuf, nafas bukan hanya kegiatan fisik. Nafas bukan hanya kegiatan fisik, saya ulangi. Nafas adalah memiliki dimensi psikologis dan memiliki dimensi spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman semua, kita berjumpa lagi di Ngalah ya, ngaji Risalatul Qusairiyah ya. Ini adalah kita ngaji tema-tema yang ada di dalam kitab Risalatul Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qusairi yang menjadi rujukan bagi jutaan pejalan sufi di seluruh dunia ya. Jadi eh, kemarin kita sudah membahas tentang ma'rifatullah ya. Jadi di dalam Risalatul Qusairiyah ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat atau penjelasan-penjelasan tentang terminologi-terminologi yang sering dipakai di dalam perjalanan sufi ya. Kita sudah membahas ma'rifatullah di dua episode yang lalu episode yang pertama dulu kita sudah membahas tentang rezeki. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nafas ya. Jadi kita seringkali eh, kurang memahami bahwa sesungguhnya nafas itu merupakan tradisi kesufian yang sangat kental ya. Mungkin kita hanya selama ini memahami bahwa nafas itu hal biasa saja gitu. Tetapi di dalam konsep kesufian, nafas ini menjadi salah satu dari terminologi terpenting di dalam riyadhah ya. Riyadhah itu latihan atau apa namanya? Ya, riyadhah atau latihan praktek ya, mempraktekkan ajaran-ajaran tasawuf ya. Mengapa demikian? Karena melalui nafas inilah ajaran-ajaran itu lebih mudah diresapi. Jadi kalau istilah di bahasa Indonesia ada istilah mendarah daging. Nah, pada saat orang berzikir dengan diwadahi nafas yang baik, nafas yang benar, maka energi zikir itu akan dibawa, ya, akan dibawa sekali lagi, ya, akan dibawa energinya ya, dibawa oleh nafas untuk masuk ke dalam darah daging kita. Sehingga ketika seseorang itu berzikir dengan nafas yang benar, maka dia akan lebih mudah menghayati substansi atau esensi-esensi zikir yang dia baca. Nah, sehingga di tasawuf Indonesia ini kita sangat menekankan ya.
Jadi sebelum riadoh-riadoh atau latihan-latihan atau praktek-praktek di dalam kesufian itu kita lakukan, kita sebaiknya ya ini tidak ada keharusan karena ini bukan bukan syariat ya. Sekali lagi ini bukan syariat, jadi bukan keharusan, tetapi ini adalah sebuah cara untuk apa mempermudah agar eh, esensi-esensi kesufian lebih mudah kita hayati. Jadi itu hanya sekedar teknik yang kami rasa di tasawuf Indonesia, teknik nafas ini menjadi nafas yang teknik kuncinya. Sehingga nanti orang lebih mudah menghayati hakikat, syariat, dan makrifat dari ajaran-ajaran kesufian. Maka kita menyebut nafas sebagai wadahnya zikir. Ya. Sebagai wadahnya zikir. Jika seseorang nafas dengan baik, nafas dengan benar, maka insya Allah substansi-substansi zikir atau makna-makna yang ada di dalam kalimah-kalimah thayyibah yang kita baca waktu berzikir itu akan lebih mudah kita hayati, kita mendarah daging di dalam diri kita. Nah, itu ya. Jadi itu latar belakangnya. Lalu apa nafas menurut kaum sufi? Nah, ini yang akan kita baca di kitab Risalatul Qusairiyah ya. Teman-teman bisa melihatnya di bab nafas di dalam Risalatul Qusairiyah. Ini sudah saya buat PPT, sudah saya beri harokat dan ada maknanya. Nanti bagi teman-teman yang menghendaki untuk mendapatkan PPT ini bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia ya. Nanti bentuknya PDF. Nanti teman-teman bisa mengaksesnya jika menghendaki. Ya baik ya. Kita sekarang akan membahas nafas menurut kaum sufi ya. Bagaimana nafas menurut Imam Qusairi ya. Lantul Imam Qusairi nanti akan menukil aspek-aspek penting dari pernafasan menurut guru-guru beliau ya. Dan nanti akan saya buatkan mind map ya, mind mapping bagaimana kita memahami nafas itu atau hakikatun nafasi ya. Nafas kalau teman-teman melihat ya hurufnya ya nun fa sin itu sama persis dengan nafas. Nafas itu ya nun fa sin. Nah, sehingga kalau di dalam konteks apa kosakata di dalam bahasa Arab, jika sebuah terminologi memiliki akar kata yang sama, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Apalagi ini hurufnya sama persis. Ya, akar katanya sama juga. Sehingga an-nafasu sangat berhubungan dengan an-nafsu. Ya. Nafas sangat berhubungan dengan kedirian. Ya. Jadi nafas sangat berhubungan dengan kedirian. Maka lalu para sufi mengisyaratkan kepada kita semua bahwa dengan nafas yang benar, maka kita akan menjadi diri yang benar. Dengan an-nafasu yang benar, maka an-nafsu juga akan benar. Ya, jadi sekali sekali lagi nafas ya, kalau teman-teman melihat apa terminologi di dalam bahasa Arabnya terdiri dari nun, fa, sin, sama dengan nafas. Ya, nah jadi itu mengisyaratkan sekali lagi mengisyaratkan betapa kuatnya hubungan nafas dengan kualitas diri. Misalnya contohnya kalau orang secara otomatis nafasnya dada, secara otomatis ya bukan disengaja itu nafasnya dada, lalu nafasnya cepat, itu sebenarnya menunjukkan an-nafas atau menunjukkan diri yang sedang di dalam posisi yang kurang baik. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kualitas dari kedirian seseorang atau mungkin lebih mudahnya kualitas pikiran dan perasaan seseorang itu dari nafasnya. Ya. Nah gitu. Jadi nanti kita akan membaca hakikat nafas, hakikatun nafasi ya.
Hakikat nafas kalau di dalam kesufian, di dalam tasawuf itu apa? Sehingga nanti teman-teman akan bisa memaklumi mengapa di tasawuf Indonesia itu latihan nafas menjadi salah satu kuncinya bagi riadoh-riadoh ketasawufan selanjutnya. Ya, kita selalu mengajarkan itu karena memang di dalam kesufian itu begitu. Jadi latar belakangnya itu tadi. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, an-nafasu dan an-nafsu itu sangat mirip dan itu hampir pasti memiliki ke kemungkinan bahwa keduanya sangat berhubungan. Ya. Apalagi kita nanti jika membaca nasihat-nasihat dari Imam Qusairi yang beliau nukil di dalam kitab Risalatul Qusairiyah ini ya. Ya, baik. An-nafasu, nafas itu ya kata Imam Qusairi ini, tarwihul kulubi, yaitu hembusan kolbu. Nah, artinya itu begini. Kalau secara anatomi, secara fisiologi kedokteran, nafas itu kita pahami sebagai masuknya nafas ke hidung, ya, lalu ke tenggorokan, ya, bukan kerongkongan ya, ke tenggorokan, lalu ke paru. Nah, kita memahaminya kan di situ. Tetapi kalau di dalam kesufian itu masuk lebih dalam. Tarwihul kulubi. Jadi ke jantung, gitu ya. Jadi nafas itu nanti mempengaruhi jantung ini. Nah, jadi nafas akan mempengaruhi jantung sekali lagi ya, karena memang eh, apa yang disampaikan oleh Imam Qusairi itu begitu. Jadi an-nafasu itu tarwihul kulubi. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan konsep kedokteran misalnya? Nah, di dalam kedokteran kan nafas itu kan kita mengambil oksigen, betul ya? Kita mengambil oksigen, lalu oksigen itu masuk ke hidung kita, lalu diproses untuk mengatur kelembapannya di sinus, lalu akan mengalir ke laring, ya laring itu ya kita sebut tenggorokan, lalu masuk ke trakea, ya trakea itu saluran sebelum paru, lalu masuk ke bronkus, lalu masuk ke paru. Itu perjalanan oksigen, lalu nanti masuk ke alveoli, namanya alveoli. Alveoli itu sel-sel yang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu sel-sel terkecil di dalam paru-paru. Nah, lalu di dalam alveoli ini terjadi pertukaran, lalu oksigen yang tadi masuk, yang kita ambil dari alam semesta ini, masuk ke paru, lalu masuk ke jantung, dan dari jantung inilah lalu energi nafas itu, atau oksigen kalau bahasa sederhananya, oksigen itu akan diserahkan atau akan didistribusikan ke seluruh sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan itu. Nah, Imam Qusairi di dalam Risalatul Qusairiyah itu masuk lebih dalam. Jadi tidak sekedar nafas dari hidung ke paru, tapi masuk ke kolbu. Karena kalau di dalam tasawuf itu terminologi empat yang harus teman-teman pahami ya. Ini saya selalu ulang-ulang. Satu, teman-teman harus memahami tentang al-jasadu, jasad. Ya tentu itu mudah, memahami jasad itu kan mudah ya. Yang kedua, teman-teman memahami tentang kolbu. Kolbu itu secara fisik jantung. Kalau secara terminologi, secara istilahi, kolbu itu pikiran dan perasaan. Lalu ada an-nafas. An-nafas itu diri, rasa keakuan kita. Itu namanya diri. Lalu yang terakhir ada istilah ar-ruh. Jadi ada jasad, ada kolbu, ada an-nafas, ada ruh. Ini beda semua. Ini beda semua. Nah, di sini di dalam nafas itu yang dipengaruhi oleh nafas itu kalau Imam Qusairi di dalam Risalatul Qusairiyah ini beliau menyebutnya tarwihul kulubi, hembusan yang ke jantung. Jadi hembusan yang berhubungan dengan jantung. Artinya kalau kita apa pahami melalui konsep kedokteran di dalam proses anatomi itu tadi oksigen lalu masuk ke hidung, masuk ke sinus, masuk ke laring, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, kanan kiri, lalu masuk ke paru. Nanti dari paru ini nanti oksigen akan dibawa ya, akan dibawa oleh aliran darah menuju jantung. Nah, dari jantung inilah lalu dipompa.
Oksigen ini dipompa karena oksigen itu mengalir di dalam darah yang ditangkap oleh hemoglobin, namanya hemoglobin ya, Hb. Hb itu tugasnya mengikat O2, mengikat oksigen. Jadi ada molekul namanya HbO2. HbO2. Nah, jadi kalau orang Hb-nya rendah, nanti oksigennya tidak terikat. Nah, itu nggak bisa diangkut gitulah. Makanya kalau orang Hb rendah, lalu problem seakan-akan dia kurang oksigen. Padahal sebenarnya bukan kurang oksigen, hanya oksigennya nggak ada yang mengangkut gitu. Nah, itu di dalam darah yang didistribusikan oleh alkolbu atau oleh jantung. Nah, itu dalam konsep anatominya. Nah, lalu jika kita masuk lebih dalam, di dalam terminologi alkolbu, bahwa alkolbu itu bukan hanya sekedar gumpalan atau sekedar segenggam apa otot jantung itu yang kita sebut yang kita sebut jantung itu. Tetapi manif dia adalah merupakan as- memiliki aspek yang lebih subtil yang disebut pikiran dan perasaan itu. Sehingga di sini itu mengisyaratkan bahwa an-nafasu tarwihul qulubi itu mengisyaratkan bahwa nafas akan mempengaruhi jantung. Ya, jadi an-nafasu itu tarwihul qulubi. Sehingga teman-teman jika teman-teman menyadari cukup menyadari nafas atau nafasnya diubah dengan nafas yang lebih baik, jantung berubah. Nah, itu yang disebut sebagai HRV. Ya, itu yang disebut sebagai HRV. Nah, HRV itu heart rate variability. Nah, kalau di tasawuf Indonesia kita diukur dengan polar 10 ya. Jadi nanti diukur dengan sebuah alat ya. Bun, ayo ambilin apa namanya itu? Dompet pinknya ayah. Ya, itu jadi nanti kalau di di tasawuf Indonesia nanti dibuktikan bahwa nafas itu jika seseorang nafas dengan benar itu akan mempengaruhi kualitas dari denyut jantung ya. Kualitas dari denyut jantung. Nah, kita menggunakannya ya. Nah, ini dengan alat namanya Polar 10. Nah, ini sebuah alat ya. Ini alat yang kita ukur kalau orang berzikir. Jadi kalau orang berzikir, nanti kalau sebelum berzikir kan berusaha latihan nafas dulu ya. Latihan nafas dulu. Nah, nanti nafas dulu itu benar apa enggak, itu nanti bisa diukur dengan Polar 10 ini. Ya, ini alatnya yang kita pakai di tasawuf Indonesia. Atau sebenarnya teman-teman bisa eh, melihat apakah nafasnya itu baik apa tidak itu ini, dengan eh, oximeter ya, bisa dengan oximeter atau kalau sekarang itu ada jam pintar ya. Nah, itu bisa kita lihat melalui jam pintar ini. Ini kalau untuk melihat secara fisik, memang nafas itu tarwihul qulubi. Jadi nafas itu sebenarnya hembusan ke jantung. Nah, ini yang mungkin agak melampaui konsep-konsep kedokteran ya. Karena kalau di kedokteran kan konsepnya nafas itu ya dari hidung sampai ke paru tok gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam tasawuf itu melompat atau melampaui konsep-konsep kedokteran. Makanya kita di Risalatul Qusairiyah ini kita belajar tentang eh, nafas secara hakikat, bukan hanya nafas secara syariat ya. Nah, kalau teman-teman ingin belajar nafas secara syariat, teman-teman harus belajar nafas menurut fisiologi kedokteran barat maupun kedokteran timur ya. Jadi di kedokteran timur itu juga ada istilah nafas itu tentu saja ada ya. Ya baik, jadi an-nafasu tarwihul qulubi. Nafas itu adalah hembusan al-qalbu. Nah, jadi masuk lebih dalam ya. Jadi tidak sekedar nafas itu oksigen ke paru. Nah, nafas itu adalah tarwihul qulubi, dia masuk ke jantung. Nah, itu. Nah, sehingga lalu dari sinilah lalu di tasawuf Indonesia kita melatih. Memang betul bahwa ya, kita latihan ada riyadhahnya an-nafasu tarwihul qulubi, bahwa nafas itu adalah hembusan jantung.
Jadi ketika seseorang itu bernafas akan mengubah denyut jantungnya. Ya, paling sederhana ya teman-teman pakai oximeter melihat heart rate-nya. Heart rate itu melihat denyutnya. Setiap denyutnya itu misalnya sebelum latihan nafas itu berapa, lalu setelah latihan nafas denyutnya jadi berapa. Nah, itu menunjukkan memang betul bahwa nafas tarwihul qulubi. Ya, ini kita akan membaca pelan-pelan sehingga eh, kita bisa berharap bahwa kita bisa melihat apa hal-hal yang tersirat di dalam konsep-konsep tasawuf tentang nafas ini. Ya, lalu ini an-nafasu tarwihul qulubi ya sudah saya kira ini sudah jelas. Sehingga tadi kenapa kita kalau di tasawuf Indonesia kok latihan nafas? Mengapa di tasawuf Indonesia? Karena memang nafas itu mempengaruhi kolbu. Ya, nafas itu mempengaruhi kolbu. Nah, itu. Jadi itu dasar-dasar pemikirannya. Ya, dasar-dasar pemikirannya. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, mengapa tasawuf latihan nafas ya? Ya, kenapa di tasawuf kok latihan nafas? Ya, karena nafas itu mengubah jantung, mengubah kolbu. Nah, salah satu objek dari kesufian kan apa apa namanya adalah memanage kolbu kita, ya toh. Manajemen kolbu, ya, istilahnya kan begitu. Dan manajemen kolbu itu sebenarnya teman-teman ya, manajemen kolbu tanpa manajemen nafas itu sangat sulit. Ya, saya ulangi lagi. Ya, apa namanya? Manajemen kolbu tanpa manajemen nafas sangat sulit. Ya, saya berani bilang begitu. Ya, karena kalau di dalam praktek keseharian kami di Tasawuf Indonesia, saya sering sekali melihat orang dengan problem-problem psikologis, bahkan problem fisik, itu hampir semua nafasnya nggak bener nafasnya, hampir semua. Ya, ya, kita mengatakan hampir semua, karena itu selalu kita amati. Gitu. Ya, sehingga saya berharap betul teman-teman tidak mengabaikan ini. Jadi belajar tasawuf itu teman-teman tidak hanya fokus ke soal-soal kolbiyah atau soal-soal apa yang berhubungan dengan psikologis, tetapi teman-teman harus juga bersedia untuk melihat jasadnya. Nah, jasad itu paling penting ya. Ya, kalau disebut tanda kehidupan itu ya nafas itu. Ya. Jadi mengapa? Jadi itu tadi ya jawaban mengapa nafas itu menjadi penting karena kolbu dipengaruhi nafas. Jadi tanpa mengubah nafas, kolbu tidak berubah. Nah ini dan ini seringkali apa tidak disadari oleh klien, oleh pasien dan juga oleh terapisnya sendiri. Jadi an-nafasu tarwihul qulubi bila ifil huyubi dengan kelembutan yang gaib. Maksudnya begini teman-teman ya. Kalau secara anatomi atau fisiologi kedokteran, oksigen itu bisa dilihat. Kan dia O2. Itu ahli kimia bisa melihat, oh O2 itu begitu, itu bisa. Ada ya tentu dengan alat yang sangat-sangat canggih ya. Kalau kita sih nggak perlu. Tapi yang jelas O2 oksigen itu materi. Ya, dia itu materi. Tetapi sebenarnya di balik materi oksigen itu ada lato iful huyubi. Ada kegaiban yang sangat lembut. Ya, ada kegaiban yang sangat lembut di dalam proses pernafasan, terutama dalam oksigen dan karbon dioksida itu. Ya, saya ulangi lagi. Itu saya ulangi lagi ya, bahwa di dalam proses pernafasan itu bukan sekedar oksigen dan karbon dioksida, bukan hanya sekedar pertukaran dua zat materi itu kan materi. CO2 materi, oksigen materi. Nah, tetapi di dalam konsep kesucian, orang bernafas itu sebenarnya bukan soal oksigen tok, tetapi di dalam pernafasan itu ada hembusan lembut yang gaib, yang kita sebenarnya nggak pahami. Tapi itu tadi, mengapa nafas itu bisa mengubah kolbu? Ya, nafas bisa mengubah kolbu secara fisik, yaitu yang kita sebut jantung, dan nafas bisa mengubah kolbu
secara hakikat, yaitu pikiran dan perasaan kita, emosi dan atau orang nyebutnya mind kita. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris lebih tepat kolbu itu disebut mind, ya, nah, mind. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah kolbu, ubah nafas. Nah, dan ini konsep kesufiannya ada gitu. Jadi ini ya nyun sewu kita tidak harus ngikutin ajaran-ajaran misalnya spiritualitas tertentu. Tapi saya tidak melarang ya. Tetapi sebenarnya di dalam tasawuf itu ada ya ajaran-ajaran semacam itu. Jadi teman-teman nafas itu mengubah jantung dan bukan hanya jantung secara fisik, tetapi jantung secara hakikat. Makanya di sini disebut bilato ifil guyubi dengan kelembutan yang gaib. Artinya ada dimensi kegaiban di dalam nafas. Ya, saya ulangi lagi ya. Ada dimensi kegaiban di dalam nafas yang bukan sekedar O2 dan CO2, bukan hanya sekedar oksigen dan karbon dioksida, ya, bukan sekedar oksigen dan karbon dioksida, tetapi ada kelembutan, ada bilato ifil huyubi dengan kelembutan yang gaib. Ya, jadi di dalam konsep tasawuf itu ya teman-teman itu nafas itu bukan sekedar itu tadi, bukan sekedar dinamika fisik. Nah, kalau di kedokteran nafas ya dinamika fisik belaka itu kalau di kedokteran ya. Tapi kalau di dalam konsep tasawuf an-nafasu tarwihul kulubi bila ifil guyubi. Nah, ini ya. Tarwihul kulubi tadi sudah saya jelaskan, hembusan jantung. Ya, jadi dia bukan hanya sampai di paru-paru tapi jantung. Lalu bila ifil guyubi dengan kelembutan. Latoif, latifun, latif ya. Itu lembut, al guyubi itu jamak dari ghaib. Jadi di sana ada hembusan kelembutan yang gaib, yang kita sebenarnya nggak bisa dimaterialkan gitu. Jadi ya sebenarnya sederhananya begini, nafas bukan hanya kegiatan fisik, nafas juga kegiatan psikologis, bahkan nanti kita akan paham bahwa nafas itu sebenarnya kegiatan rohani. Oh itu. Sehingga nanti di tasawuf Indonesia kita teman-teman akan belajar bernafas bukan hanya bernafas secara fisik, tetapi itu penting ya secara fisik, tetapi juga belajar bernafas secara dalam dimensi psikologis dan juga bernafas pada dimensi rohaniah. Ya, saya ulangi lagi, maka di dalam tasawuf ada nafas secara fisik, ada nafas berdimensi psikologis dan ada nafas yang berdimensi rohaniah. Nah itu ya, jadi teman-teman yang memiliki kitab Risalatul Qusairiyah bisa dibuka, bisa dilihat ya. Ya namanya ini tadi. Kita bacanya pelan-pelan ya, pelan-pelan agar kita mendapatkan apa isyarat-isyarat yang kadang-kadang tersembunyi di dalam kata-kata kaum sufi. Jadi an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Nah, ini. Ya, jadi saya eh, membaca apa Risalatul Qusairiyah ini saya sangat bahagia ya karena Risalatul Qusairiyah ini akan membuat kita memahami konsep-konsep tasawuf untuk melihat makna-maknanya jauh lebih dalam. Ya seperti gini, kalau orang-orang biasa misalnya ya menganggap nafas ya cuma cuma inhalasi, eksalasi, cuma ngambil oksigen, buang karbon dioksida, ngambil oksigen, membuang karbon dioksida. Seakan-akan nafas itu hanya dipahami hanya sebagai aktivitas fisik. Padahal nafas itu adalah aktivitas, punya dimensi aktivitas psikologis, punya dimensi aktivitas rohaniah. Maka teman-teman jika ingin apa namanya bagaimana belajar tasawuf, bukan bukan hanya belajar sebenarnya, bukan hanya belajar ilmu tasawuf, tetapi jika teman-teman ingin masuk di dalam perjalanan spiritual, ingin menjadi pejalan, bukan hanya jadi pengamat. Jadi kalau jadi pejalan itu kayak pemain sepak bola, dia pemainnya. Kalau pengamat kan dia hanya di luar, hanya ngamati gitu.
Dia nggak usah bisa main sepak bola, tapi dia punya ilmunya sepak bola. Jadi kalau ada pengamat sepak bola kan dia bisa mengkritisi, oh ini penjaga gawangnya ini eh, kurang bagus ini dia terlalu terlalu menyerang, harusnya dia lebih banyak bertahan. Misalnya, itu kan namanya pengamat. Oh, ini strikernya harusnya dia namanya punya kedalaman materi pemain karena ini kalau ada satu yang cedera, wah ini sudah langsung ini. Kalau titik lemahnya langsung terbuka. Itu namanya pengamat. Tapi apakah teman-teman hanya ingin jadi pengamat tasawuf atau teman-teman menjadi pengamal tasawuf? Ya, jadi sekali lagi kalau memang teman-teman pengen belajar betul masuk dalam dunia perjalanan tasawuf, itu nanti secara fisik latihannya di nafas dulu, ya. Dan nanti kalau saya ditanya gitu, ya dasar saya Risalatul Qusairiyah ini, ya. Jadi an-nafasu tarwihul kulubi. Nafas adalah hembusan kolbu bila ta'ifil ghuyubi dengan kelembutan yang goib. Jadi dengan bernafas yang benar, maka teman-teman akan mengubah tubuhnya, teman-teman akan mengubah kolbunya, teman-teman akan mengubah ruhaninya. Nah, itu nafas. Ya, maka perubahan-perubahan itu selalu diawali dari nafas yang sangat berhubungan dengan nafas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim. Bahkan ada ulama ya saya pernah mendengar begitu. Ini boleh apa boleh dipercaya boleh tidak karena saya nggak bisa menunjukkan karena saya lupa ada ulama menafsirkan bukan yughayyiru ma bi anfusihim tapi yughayyiru ma bi anfasihim ada yang baca gitu jadi mengubah nafasnya karena mengubah nafas itu mengubah diri jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah nafasnya. Lalu beliau ulama ini menjelaskan mengubah nafas ai bi anfasihim, yaitu dengan mengubah nafasnya. Nah itu. Tapi di sini ya, kalau yang konsep-konsep yang lebih tertulis yang kita bisa lihat apa fakta faktualnya yaitu di dalam Risalatul Qusairiyah ini. Kalau misalnya ini teman-teman ada yang seorang pembelajar ya, seorang akademisi konsep-konsep nafas bisa kita lihat di Risalatul Qusairiyah ya. Eh, definisi dari nafas itu semacam ini. Gitu. Dia bukan hanya aktivitas fisik, tapi nafas adalah aktivitas psikologis dan aktivitas ruhaniah. Maka nanti di dalam penjelasan-penjelasan berikutnya ini luar biasa. Wasohibul anfasi arqa wa asfa min sohibil ahwali. Jadi orang-orang yang bernafas dengan benar, sohibul anfas itu artinya orang-orang yang memiliki nafas yang benar. Itu dia memiliki kejernihan dibanding orang yang memiliki sohibul ahwal. Sohibul ahwal, ahwal itu dinamika batiniah, itu ahwal ya. Maka nanti di pertemuan berikutnya saya akan lebih masuk ke sini. Kalau saya baca hari ini nanti nyakang itu ya nggak selesai malah ya. Nah, di pertemuan kali ini kita belajar pada satu kalimah ini ya dihayati betul ya teman-teman. An-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi ya boleh dihafal. Ya saya juga nggak hafal sih. An-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Ya itu diingat-ingat. Ini terminologi nafas menurut kaum sufi. Kitabnya di mana? Di Risalatul Qusairiyah ya. Jadi di Risalah Qusairiyah. Kalau saya itu punyanya di kitab Risalatul Qusairiyah itu ini. Ya ini kitab Risalatul Qusairiyah ini sudah ada makna makna pesantrennya ya. Nah, ini memudahkan kita ya karena ini ada makna-makna pesantrennya ya. Teman-teman bisa nyari di marketplace lah namanya
apa Risalatul Qusariyah makna pesantren gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca ini lalu di dalamnya banyak sekali ada tema-temanya luar biasa banyak. Cuma untuk kepentingan di kita ini saya nggak akan membacanya dari awal sampai akhir urut itu, tetapi saya akan membacanya sesuai kebutuhan-kebutuhan terpenting ya, kebutuhan-kebutuhan yang langsung bisa kita praktekkan gitu. Ya karena memang di situ menjelaskan banyak sekali ya. Ya, jadi ada penjelasan yang sangat banyak. Tapi di dalam ngaji ngalah ini, ngaji Risalatul Qusariyah, kita hanya apa membaca, nanti kita nukil. Ya, jadi kita nukil, tapi saya nukilnya penuh satu bab gitu. Jadi saya nggak nukil kata per kata. Nggak nukil cuma beberapa kalimat. Tetapi misalnya an-nafasu ini saya nukil. Ya, saya nukil sampai ke satu pembahasannya. Ya. Kayak kemarin misalnya saya membahas rezeki juga gitu, saya nukil. Ini dari Risalatul Qusairiyah. Nah, ini namanya nafas ya. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kalau di dalam dunia tasawuf, nafas bukan hanya kegiatan fisik. Nafas bukan hanya kegiatan fisik, saya ulangi. Nafas adalah memiliki dimensi psikologis dan memiliki dimensi spiritual. Maka lalu kalau kita merujuk pada dimensi semacam ini, kalau kita ingin mengubah kolbu kita, mengubahlah nafas. Kita ingin mengubah cara berpikir kita, ingin mengubah cara merasa kita dengan mengubah nafas karena an-nafasu tarwihul qulubi. Nafas itu hembusan jantung. Jadi nafas akan mempengaruhi jantung. Nah, itu tadi kalau secara fisik kita bisa diukur HRV-nya. Benar nggak nafas itu mempengaruhi jantung? Bisa secara ini kita bisa menggunakan alat yang saya sebut tadi, Polar 10 ya. Jadi alat yang kita sebut sebagai Polar 10 yang nanti itu alat ini kita pasang gitu ya teman-teman ya. Kita pasang di nah di sabuknya begini. Ini namanya Polar 10 ya. Nah, ini namanya Polar 10. Nanti teman-teman lalu dipasang di perut bagian atas yang dekat dada lalu kita berzikir. Nah, kita sebelum berzikir latihan nafas dulu. Kalau nafasnya sudah benar, nafas dengan benar itu salah satu cirinya adalah HRV-nya meningkat. Berarti nafasnya sudah baik. Nah, itu baru nanti kita masuk ke substansi-substansi kalimah-kalimah thayyibah waktu berzikir. Nah, itu ya. Jadi demikian ya untuk hari ini. Sekali lagi ini adalah kajian dari kitab Risalatul Qusairiyah bab nafas yang menjadi dasar di tasawuf Indonesia karena mungkin banyak banyaklah pertanyaan mungkin ada yang sempat nulis di komentar atau hanya komentar di dalam batin tapi nggak tertulis. Kenapa kalau kita ingin berjalan kesufian kok mendadak berlatih nafas? Ngapain gitu? Nggak zikir aja langsung toh. Ya 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 bisa. Misalnya mau begitu ya silahkan. Cuma kalau kita melihat definisi ini yaitu tadi an-nafasu tarwihul qulubi bila ta'ifil ghuyubi. Nafas itu punya dimensi kolbiyah. Ya, sehingga teman-teman jika ingin memanage kolbunya, teman-teman harus bersedia apa namanya mengubah atau berlatih nafas. Nah, itu. Sehingga di channel Tasawuf Indonesia ini ada ngaji nafas, lalu saya sering sekali apa podcast tentang zikir nafas. Mengapa demikian? Nah, ini alasan-alasan yang kita ambil dari kitab Risalatul Qusairiyah ya. Saya kira demikian ya untuk apa belajar kita di Ngalah Risalatul Qusairiyah kali ini. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup, mari kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita. Hadiah Fatihah terutama kepada Imam Qusairi yang telah menulis kitab Risalatul Qusairiyah ini. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.